Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya, kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kak Kanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda, Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri.
Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup.
Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi, Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Pegi Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roeli Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roeli bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roeli mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roeli pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Pegi Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Pegi Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Pegi ini apa perong atau Pegi Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, "Keadilan untuk Saladara." Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah.
Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas.
Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya? Apakah sehat? Di mana dia ditahan? Sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya, kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kak Kanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki.
Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah.
Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi, Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Pegi Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Pegi Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Pegi Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Pegi ini apa Perong atau Pegi Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil,
Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, keadilan untuk Saladara. Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja.
Nggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, nggak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya, kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kak Kanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas.
Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu.
Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan.
Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roeli Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roeli bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roeli mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roeli pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa Perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, keadilan untuk Saladara. Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina,
langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang.
Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki Erden. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya. Kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kak Kanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini.
Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya.
Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi dua warga Dede dan AF yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa Perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024.
Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, "Keadilan untuk Saladara." Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua.
Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah AEP telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan AEP hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anuraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya. Kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kakanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu. Di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda, Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno.
Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh.
Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi, Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Pegi Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Pegi Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon.
Pengacara Pegi Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Pegi ini apa perong atau Pegi Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, keadilan untuk Saladara. Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana.
Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman.
Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya? Apakah sehat? Di mana dia ditahan? Sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya, kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati ke Kanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke Lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia,
memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan.
Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi, Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roeli Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roeli bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roeli mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roeli pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, "Keadilan untuk Saladara." Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh,
sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbast mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbast mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center.
Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya, kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kakanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda, Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain,
Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBP-R menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik.
Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi, Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Pegi Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Pegi Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Pegi Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Pegi ini apa Perong atau Pegi Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian.
Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, "Keadilan untuk Saladara". Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap.
Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya? Apakah sehat? Di mana dia ditahan? Sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya, kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kakanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan.
Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh.
Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Pegi Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman.
Selain itu, Roeli mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roeli pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Pegi Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Pegi Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Pegi ini apa Perong atau Pegi Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, keadilan untuk Saladara. Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbast mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbast mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan.
Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan, bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno,
sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya, kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kak Kanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut.
Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto,
Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi, Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roeli Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roeli bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roeli mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roeli pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa Perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, keadilan untuk Saladara. Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon.
Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan, bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya,
Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, dua teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya, kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kak Kanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya.
6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental.
Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi, Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Pegi Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Pegi Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Pegi Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Pegi ini apa Perong atau Pegi Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016,
Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, "Keadilan untuk Saladara." Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anuraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya, kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kak Kanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana,
kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat.
Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Pegi Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana,
Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa Perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, keadilan untuk Saladara. Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK.
Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia.
Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya, kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati ke Kanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda, Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri.
Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup.
Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi, Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Pegi Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roeli Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roeli bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roeli mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roeli pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Pegi Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Pegi Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Pegi ini apa perong atau Pegi Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, "Keadilan untuk Saladara". Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah.
Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas.
Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya, kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kakanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki.
Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah.
Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Pegi Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Pegi Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Pegi Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Pegi ini apa Perong atau Pegi Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil,
Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, "Keadilan untuk Saladara". Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja.
Nggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, nggak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya, kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kakanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas.
Jadi kami ke lapas. Di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu.
Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan.
Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roeli Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roeli bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roeli mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roeli pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, keadilan untuk Saladara. Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina,
langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang.
Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, "RIP Eki Erden." Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, dua teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya? Apakah sehat? Di mana dia ditahan? Sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya, kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati ke Kanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini.
Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya.
Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi dua warga Dede dan AF yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa Perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024.
Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, "Keadilan untuk Saladara." Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua.
Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah AEP telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan AEP hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anuraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya. Kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kak Kanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu. Di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno.
Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh.
Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi, Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Pegi Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Pegi Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon.
Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, keadilan untuk Saladara. Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana.
Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman.
Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya? Apakah sehat? Di mana dia ditahan? Sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya, kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati ke Kanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke Lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia,
memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan.
Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi, Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roeli Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roeli bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roeli mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roeli pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, keadilan untuk Saladara. Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh,
sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbast mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbast mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center.
Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya, kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kakanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain,
Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik.
Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Pegi Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Pegi Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Pegi Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Pegi ini apa Perong atau Pegi Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian.
Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, "Keadilan untuk Saladara". Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap.
Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar AEP dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah AEP telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan AEP hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya. Kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kak Kanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu. Di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan.
Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh.
Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Pegi Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Pegi Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Pegi Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016,
Rudianan, nama Pegi ini apa Perong atau Pegi Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, keadilan untuk Saladara. Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini,
kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Nggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, nggak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anuraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya. Kata Erwin, di Cirebon,
Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kak Kanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke Lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikitpun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini.
Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya.
Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi, Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roeli Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roeli bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roeli mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roeli pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa Perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, keadilan untuk Saladara. Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan.
Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan, bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta.
Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya, kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kakanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun.
Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang.
Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi, Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Pegi Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Pegi Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Pegi Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Pegi ini apa Perong atau Pegi Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya.
Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, "Keadilan untuk Saladara." Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024.
Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anuraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya, kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kakanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno,
Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa.
Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni Kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi, Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Pegi Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum.
Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa Perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, keadilan untuk Saladara. Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman
didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya? Apakah sehat? Di mana dia ditahan? Sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya, kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kak Kanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke Lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok KKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina.
Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi.
Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi, Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roeli Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roeli bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roeli mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roeli pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa Perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, keadilan untuk Saladara. Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon.
Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan, bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya,
Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, dua teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya. Kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kakanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya.
6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental.
Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi, Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa Perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan,
Adapun saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, "Keadilan untuk Saladara". Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar AF dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah AF telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan AF hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anuraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di Lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya. Kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kak Kanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke Lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana,
kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat.
Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematika Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi, Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Pegi Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung.
Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa Perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, keadilan untuk Saladara. Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum,
seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon.
Selain Arta, dua teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya. Kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kakanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon.
Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian.
Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi, Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa Perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, keadilan untuk Saladara. Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbast mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbast mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki,
mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya, kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kak Kanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda, Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal.
7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah.
Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi, Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Pegi Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Pegi Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Pegi Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Pegi ini apa Perong atau Pegi Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil,
Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, "Keadilan untuk Saladara." Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja.
Nggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, nggak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya, kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kakanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas.
Jadi kami ke lapas. Di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini. Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu.
Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan.
Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roeli Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roeli bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roeli mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roeli pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa Perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, keadilan untuk Saladara. Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina,
langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anoraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang.
Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, "RIP Eki Erden." Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya. Kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati Kak Kanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu. Di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda, Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman, diambil dari Bu Titin, kata Suratno. Sejak ramai-ramai pergi, tanpa sepengetahuan keluarga, kata Suratno. Tribun Jakarta sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, terkait pemberian kuasa hukum Sudirman tanpa izin keluarga, namun belum ada balasan. Seperti diketahui, Sudirman merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Saka Tatal. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup karena diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada Vina dan Eki. Sementara Saka Tatal hanya dihukum 8 tahun penjara karena pada 2016 masih usia anak, 15 tahun, dan kini sudah bebas. Saka Tatal sudah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena merasa tidak bersalah sekaligus demi memulihkan nama baiknya. 6 terpidana lain juga baru saja mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon kemarin, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Hanya Sudirman yang belum mengajukan PK, walaupun keluarga sangat menginginkannya. Keluarga yakin, Sudirman tidak ada kaitannya sedikitpun dengan kematian Vina dan Eki. Di sisi lain, Sudirman mengidap disabilitas mental. Pihak keluarga mengatakan, Sudirman baru lulus SD usia 17 tahun. Saat sosok AKBPR menjadi perbincangan di kasus Vina Cirebon, pakar justru mengaku sudah was-was dengan sikap Mabes Polri. Hal ini disampaikan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dia mengatakan bahwa para terpidana di kasus Vina Cirebon ini bersama para kuasa hukumnya sudah melakukan pergerakan yang maju. Mereka menunjukkan progres yang nyata di kasus yang masih sengkarut ini.
Mereka memiliki perjuangan masing-masing dalam kasus kematian Vina dan Eki. Mereka berusaha memperjuangkan pada saat yang sama sembari menghormati mekanisme hukum yang ada, kata Reza Indragiri dikutip dari tayangan TV One, Rabu, 14 Agustus 2024. Namun di sisi lain justru ada yang membuatnya was-was soal kasus kejadian 2016 silam yang masih belum terang ini. Hal ini adalah terkait Mabes Polri di kasus Vina Cirebon. Pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri, kata Reza. Dia mengaku bahwa baru kemarin dia mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun dia mengaku menyayangkan dengan isi pemberitaan atau informasi di dalam situs resmi Mabes Polri tersebut. Selain itu, Reza mengaku juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar soal kasus Vina. Nomor hotline ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina Cirebon mencuat dengan tujuan menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam. Rangkaian gestur sedemikian rupa ini, kata dia, memberikan alasan bagi dia untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina Cirebon tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal Reza mengaku sangat berharap pembentukan tim khusus atau apapun itu betul-betul merupakan langkah maju Polri dalam menangani kasus semrawut ini. Sebab dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan, seperti yang sudah dia jelaskan soal website Humas Mabes Polri dan nomor hotline yang tidak merespon apapun. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 WIB Vina masih mengirim pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematikan Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Teman Eki tagih ganti uang helm ke pengacara Ibtu Rudiana. Pitra ditagih teman Eki. Sebelumnya, Pitra Romadoni kekeuh mengatakan kalau anak kliennya tewas karena dibunuh. Menurutnya dengan melihat kondisi motor dan helm, maka seharusnya Eki dan Vina hanya mengalami luka lecet saja. Teman Eki, Franciscus Marbun menjawab tantangan Pitra Romadoni yang akan memberikan uang 12 juta rupiah jika bisa membuktikan itu kecelakaan. Menurut Franciscus, jika Pitra serius ingin memberikan uang, lebih baik digunakan untuk mengganti helmnya. Sebab menurut dia, helm miliknya itu sudah jelas-jelas hancur, dan hanya bisa terjadi jika kecelakaan parah. Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya.
Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi dua warga Dede dan AF yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai, Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi, Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Pegi Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Pegi Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Pegi Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Pegi ini apa Perong atau Pegi Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Kosim, ayah dari Eko Ramadhani terpidana kasus Vina Cirebon menjadi penggerak semangat perlawanan. Kosim membakar semangat keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon lewat karya yang ditumpahkan lewat kaos dengan tulisan khusus. Diketahui keluarga 6 terpidana lewat tim kuasa hukumnya menyambangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024.
Kedatangan mereka ke PN Cirebon tak lain untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Keluarga 6 terpidana kasus Vina Cirebon yakin jika anak-anak mereka tak bersalah di kasus tewasnya Vina dan Eki. Saat datang ke PN Cirebon, keluarga 6 terpidana kompak mengenakan kaos warna coklat bertuliskan, "Keadilan untuk Saladara". Diketahui Saladara itu merupakan nama kampung di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kosim mengaku lelah dengan situasi sulit yang dia hadapi dalam kasus Vina Cirebon. Kosim pun berharap agar sidang PK digelar secepat mungkin. Sementara itu, Kosim, ayah terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Ia lantas menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan bahwa anaknya memiliki alibi saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi pernyataan tersebut, pewawancara menanyakan jarak antara rumah Pak RT dengan tempat kejadian perkara. Setelah Kosim menjawab pertanyaan tersebut, seorang pria yang berada persis di sebelah Kosim seperti kecewa. Ia memegang kepala dan mengusap wajah dan terlihat seperti menghela nafas. Namun setelah pertanyaan dari pewawancara diulang, Kosim menjawab jaraknya jauh, sekira 1 kilometer. Jawaban Kosim dan gelagat pria tersebut lantas menjadi sorotan warganet karena Kosim dianggap keceplosan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pengacara membantah Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Rudi Pelor, ayah dari Aep, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi Pelor menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa disekap seperti yang sebelumnya dikabarkan. Sebenarnya saya tidak disekap. Sebenarnya itu kemauan saya sendiri ingin tinggal bersama Pak Deddy Mulyadi. Saya minta kerjaan saja ke Pak Deddy Mulyadi, ujar Rudi, Rabu, 14 Agustus 2024. Saat diwawancarai media, Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Lebih lanjut, Rudi berharap agar Aep dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua.
Meski begitu, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon terus bergulir dengan kemunculan saksi baru yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Arta Anuraga Japang, seorang teman almarhum Eki, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam tragis 27 Agustus 2016, ketika Eki, anak dari Ibtu Rudiana, ditemukan tewas. Arta yang mengenal Eki selama 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian, menceritakan aktivitas yang mereka lakukan bersama sejak sore hingga malam hari itu. Dalam jumpa pers yang digelar bersama 2 kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, 13 Agustus 2024, petang, Arta mengungkapkan rincian peristiwa yang melibatkan Eki. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan terakhir mereka terjadi pada 27 Agustus 2016. Menurut Arta, sore itu Eki menemuinya di Cideng, tepatnya di Islamic Center. Mereka kemudian pergi ke sebuah warung bernama Warung Babeh, di mana Eki sempat meminta bantuan teman Arta, berinisial YS, untuk memperbaiki motornya. Setelah itu, mereka kembali ke Warung Babeh dan kemudian menuju rumah Arta. Di sana, mereka mandi, makan dan setelah azan maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saat tiba di rumah, Arta mendapatkan kabar mengejutkan melalui status BBM teman-temannya yang menuliskan, RIP Eki RDN. Mengetahui hal itu, Arta segera menuju RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Diketahui, Arta adalah salah satu dari 20 orang lebih yang telah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri yang selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Suratno kehilangan anaknya, Sudirman yang merupakan terpidana kasus Vina Cirebon. Dari berkas yang diketahui, Suratno, sang anak ditahan di lapas Bancai, namun setelah disambangi ternyata tidak ada. Padahal, kata Suratno, Sudirman kini didampingi pengacara dari Polda Jawa Barat, Jabar, bernama Wilson Tambunan. Sementara, pihak keluarga Sudirman, didampingi pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Erwin Situmorang. Erwin mengatakan, pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman. Jadi keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan, sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya. Kata Erwin, di Cirebon, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Erwin sudah menyurati kantor wilayah Kementerian Hukum HAM, menanyakan keberadaan Sudirman, namun tidak ada jawaban. Kita kemarin menyurati ke Kanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban. Ke Polda belum, tapi lewat Kanwil. Gini, Sudirman itu kan terpidana, haknya itu berada di lapas. Jadi kami ke lapas, di lapas tidak ada, kata Erwin. Erwin berharap, pihak berwenang yang kini mengetahui keberadaan Sudirman untuk tidak menutupnya dari pihak keluarga yang ingin bertemu. Jadi kami berharap kepada penegak hukum, kepada pejabat yang berwenang, tolonglah, ini orang tua pengen ketemu anaknya, berikan akseslah, kata Erwin. Ayah Sudirman, Suratno mengatakan, dia sudah mencari anaknya ke lapas Bancai, Bandung. Cuma berkasnya aja tapi orangnya gak tahu di mana, kata Suratno. Gak dikasih tahu, di mana, Sudirman, gak tahu, imbuhnya. Di sisi lain, Sudirman kini didampingi pengacara bernama Wilson Tambunan. Pihak keluarga tidak mendapat informasi keberadaan Sudirman dari pengacaranya sekalipun. Suratno mengatakan, Wilson merupakan pengacara Sudirman yang dihadirkan oleh Polda Jabar. Pengacara dari Polda Jabar, kata Suratno. Suratno juga menjelaskan, mulanya, Sudirman dibela oleh pengacara Titin Prialianti, namun tiba-tiba diambil alih oleh Wilson. Tanpa sepengetahuan saya tuh, pemberian kuasa Wilson terhadap Sudirman